Jadi memaafkan itu sisi positifnya bukan cuman ngeringanin hidup kita, tapi juga ngeringanin kesehatan yang ada dalam tubuh kita. Jadi 3 orang nih kata Nabi SAW yang dapat hisab yasir. 1, silman koto'aka, orang yang menyambung tali silaturahim kepada orang yang mutusin. Kata dia bilang, kita bukan saudara lagi, kita nggak ada hubungan lagi, kita bukan tetangga lagi. Biar dia mutusin, tapi tetap kita kirim makanan, tetap kita salam, tetap kita tegur, ketemu kita senyumin. Itu namanya menyambung tali silaturahim kepada orang yang mutusin. Ya, biar kagak dapat feedback Bu Haji, kita salam kagak dijawab, kita pahala, dia yang dosa. Kita mau baik, dia kagak mau baik, kita pahala, dia yang dosa. Karena nggak ada kebaikan yang tidak dihitung sebagai amal baik oleh Allah, termasuk memulai tali silaturahim kepada orang yang mutusin. Nih, silman koto'aka. Yang kedua, siapa orang yang hisab yasira, dihisab dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tadi adalah orang yang wa'fu amman dzalamak, memaafkan orang yang pernah zolimin kita. Ya Allah ustazah, saya pernah di KDRT, saya pernah dijahatin orang, saya pernah ditipu, saya pernah dikhianatin, saya pernah diambil yang saya punya. Sakit ustazah, dendam, sampai sekarang saya masih ingat. Tapi kita mulai berusaha pulih, kita maafin, kita minta ridho Allah. Ya Allah, kenapa memaafkan itu penting Bu Haji? Kenapa Bu Haji? Kenapa maafin orang itu penting? Karena kalau kita nggak mau maafin orang, yang rugi bukan orang lainnya sebenarnya, tapi diri kita sendiri. Gara-gara dendam gak mau maafin, akhirnya sakit. Ada yang kena penyakit mental, ada yang kena penyakit jantung, ada yang kena diabetes, ada yang kena penyakit-penyakit yang mungkin berbahaya, kanker dan lain sebagainya. Mungkin karena dipendam amarah dan dendamnya kepada orang lain. Itu, jadi memaafkan itu sisi positifnya bukan cuman ngeringanin hidup kita, tapi juga ngeringanin kesehatan yang ada dalam tubuh kita. Kita punya pikiran plong, diri plong, udah saya mah. Makanya jadi orang yang easy going. Tahu nggak Bu Haji? Kan bahasa Ciputat tuh. Ya. Jadi orang yang udah nggak usah dipikirin, boleh punya pikiran tapi jangan terlalu dipikirin. Ada orang yang pikirin, berhari-hari dipikirin, sampai stres, sampai sakit. Dipikirin boleh, tapi terlalu kepikiran kagak boleh. Terlalu dendam nggak boleh. Ya, dan lain sebagainya, bahkan dendam saja tidak boleh. Itu memaafkan orang yang zolimin kita memang mungkin sulit, berat, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencoba ya Bu Haji ya. Amin. Untuk pulih sedikit demi sedikit. Tiba-tiba kayak ada yang masuk, apa tuh? Tengu atau apa tadi ya? Saya ngerasa. Itu yang kedua. Apa tadi tuh yang kayak item-item gitu tuh? Rorongo dibuka di rorongo. Jadi yang pertama apa? Rorongo. Bahasa Jerman. Rorongo teh ya, itu. Jadi yang pertama menyambung tali silaturahim orang yang mutusin. Yang kedua, maafin orang yang zolimin, ya. Apalagi doa orang yang terzolimi ini mustajab Bu. Jadi kalau kita lagi dizolimin orang, boleh berdoa, tapi jangan sampai doain yang buruk sama orang. Saya dizolimin, saya doain mudah-mudahan dia tuh yang zolimin saya besok kecelakaan katanya. Hati-hati, besok hartanya habis, besok A, B, C, D. Gak boleh. Jadi semarah-marahnya kita tetap doanya harus yang baik-baik, karena yang baik itu akan kembali ke kita, yang buruk juga akan kembali ke kita. Ya, makanya marahnya harus di manage sebaik mungkin. Marah boleh, tapi sampai memaki, sampai
nyumpahin, sampai ngomong yang gak baik-baik. Ini marah yang tidak berlandaskan syariat Islam. Dan yang ketiga, watu'ti man haramak, salah satu orang yang bakal dapat hisapan yang mudah dari Allah adalah mereka yang suka ngasih kepada orang yang kagak pernah ngasih. Yang tadi saya bilang, ngasih jangan pilih-pilih ya. Dia mah tukang ngasih ke kita, kita balikin juga. Dia mah kagak pernah, kagak usah dikasih, biarin aja. Tapi dia ngeliatin, biarin aja. Biar tahu dia tuh kagak pernah ngasih sama kita ya. Jadi tuh timan haromak itu lebih mulia. Ngasih kepada orang yang kagak pernah ngasih lebih mulia dibandingkan ngasih sama orang yang biasa ngasih ke kita. Itu namanya tuker-tukeran kalau yang biasa ngasih. Tapi kalau yang gak pernah ngasih, udah deh kasih. Tahabu tahadu ya. Tahadu tahabu, maaf kebalik. Seringlah engkau memberi, maka akan timbul rasa cinta. Jadi kalau pengen hubungan bagus, baik sama siapapun, sering saling memberi. Itu salah satu yang mempererat hubungan. Biarpun kita cuma ngasih lemper doang, cuma ngasih combro doang, tapi yang dikasih senang. Dan orang yang sudah dikasih sesuatu sama orang lain, hargain. Ada orang yang udah dikasih makanan dia buang, kelihatan sama yang ngasih, ya ilah. Besok saya nggak mau ngasih lagi dah, saya ngasih malah dibuang dan lain sebagainya. Ya maka hormati, kalau nggak suka terima dulu, baru nanti kasih orang lain lagi. Itu adab-adab dalam memberi dan menerima. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita salah satu orang yang mampu melaksanakan 3 hal tadi, nyambung tali sama yang mutusin. Ya Bu Haji ya. Betul. Maafin orang yang zolimin. Dan yang ketiga, ngasih kepada orang yang gak pernah ngasih kepada kita. Ini akhlak Rasulullah SAW. Nabi dulu diludahin tiap pagi. Kalau lagi lewat depan rumahnya diludahin sama orang Yahudi. Nabi gak pernah marah, cuman dielap. Ketika orang Yahudi itu sakit keras, datang Nabi ngejenguk, ngedoain. Tuh akhlak Nabi. Kalau kita dizolimin sama orang, begitu yang zolimin kita kena penyakit, kita bilang mampus dah. Kalau bisa buruan dah mati dah, syukurin la ilaha illallah, nauzubillah min zalik. Ya Allah ya Rahman. Bahkan kalau ada orang yang jahat sama kita, kita dapat kabar dia wafat, dalam hati bilang bukan innalillahi, alhamdulillah. Ngapa tuh orang meninggal kagak dari kemarin? Ya Allah, yang begini mah nyusahin emang, bikin perkara aja. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita mendoakan yang buruk sama orang yang pernah zolimin kita. Doain yang baik-baik sebagaimana akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.